Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan Waalaikumsalam. izin melanjutkan pembacaan divisi THT Komunitas, kualitas tinjauan pustaka tentang kualitas hidup pada pasien tinnitus, pembimbing Dr. Mulyasaro, SPTHT KL Konsultan MSI Med. Untuk pendahuluan, tinnitus merupakan keluhan di bidang ilmu THT yang di mana tinnitus sendiri itu banyak diderita oleh masyarakat di dunia. Tinnitus merupakan persepsi abnormal dan dapat disertai dengan adanya gangguan pendengaran. Untuk kualitas hidup atau QOL menurut WHO itu merupakan persepsi individu terhadap kehidupan dalam konteks budaya dan sistem nilai dalam hubungannya dengan tujuan hidup dan harapan mereka. Prevalensi dari tinnitus sendiri untuk Asia 10,9% dari populasi umum, dan untuk di Amerika Serikat dan Eropa prevalensinya 12-15% dari populasi. Untuk gender memang 10% sampai 30%, di mana laki-laki lebih sering. Kemudian untuk usia sendiri sebenarnya memang tinnitus banyak dijumpai pada dekade usia 50 tahun, tetapi untuk saat ini banyak anak-anak muda, bahkan usia-usia muda banyak menderita tinnitus. Untuk tujuan penulisan sendiri untuk memberikan pengetahuan tentang tinnitus yang dapat mempengaruhi kualitas hidup sehingga dapat memberikan informasi bagi teman-teman PPDS. Tinnitus sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu tinere yang artinya dering, di mana definisinya merupakan persepsi bunyi yang diterima pasien tanpa adanya stimulus suara dari luar telinga. Persepsi dari tinnitus sendiri dia bermacam-macam, bervariasi seperti berdengung, melolong, mendesis, mendesing, atau berbagai jenis lainnya. Suaranya bisa tinggi atau rendah bernada, bisa terdengar keras atau lembut, bisa terus-menerus atau hilang timbul. Untuk epidemiologinya sendiri, tinnitus sepertiga dari populasi seluruh dunia ini pernah mengalami tinnitus. Prevalensinya di dunia bervariasi. Di Asia, dalam sebuah studi yang dilakukan di Korea, angka kejadian tinnitus itu sebesar 10,9%. Kejadian tinnitus sendiri meningkat secara progresif seiring dengan meningkatnya usia, sering ditemukan pada usia lebih dari 50 tahun. Untuk Amerika Serikat dan Eropa sendiri, tinnitus ini mempengaruhi sekitar 12-15%. Patofisiologi dari tinnitus sendiri, dia gelombang suara yang dari liang telinga yang diteruskan ke telinga tengah atau telinga tengah dan dalam ini, dan sel rambut yang merupakan bagian dari koklea akan membantu mentransformasikan gelombang suara berupa signal listrik ke korteks auditori melalui nervus auditorius. Tetapi apabila sel rambut ini rusak akibat seperti suara keras atau obat ototoksik atau yang lainnya, sirkuit dari otak ini tidak menerima signal yang diharapkan, sehingga menstimulasi aktivitas normal dari neuron yang menghasilkan ilusi dari suara atau tinnitus. Faktor resiko dari tinnitus sendiri bermacam-macam, bisa dari paparan atau kebisingan suara yang sangat keras, kemudian juga gender, kemudian juga obat-obatan seperti obat-obat ototoksik, kemudian penyakit kardiovaskuler, kemudian gaya hidup seperti merokok, kemudian adanya cedera kepala atau tumor seperti vestibular schwannoma. Untuk etiologi dari tinnitus sendiri, itu sebenarnya tinnitus etiologinya belum diketahui secara pasti, tetapi memang dia paling banyak disebabkan karena adanya kerusakan dari telinga dalam, terutama
bagian dari koklea. Tinnitus sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tinnitus subjektif dan objektif. Di mana tinnitus subjektif itu tinnitus yang hanya dapat didengar oleh pasien saja. Jadi ini yang paling sering kita temui sehari-hari. Sedangkan tinnitus objektif itu dia dapat didengar hanya oleh uh, dapat didengar oleh pemeriksa juga seperti dengan pemeriksaan auskultasi di sekitar telinga. Di mana pemeriksaan tinnitus sendiri kalau berdasarkan kualitasnya juga dibagi menjadi dua, yaitu non pulsatil dan pulsatil, di mana tinnitus non pulsatil ini dia sifatnya biasanya menetap dan tidak terputus. Itu bisa unilateral dan bilateral. Contohnya pada unilateral itu dia idiopatik, noise induced atau tumor intrakranial. Sedangkan bilateral ini bisa dengan adanya gangguan dengar, bisa juga dengan pendengaran masih normal. Kemudian jika pulsatil ini dia tinnitus yang suaranya bersamaan dengan suara denyut jantung. Memang paling sering dia karena adanya gangguan dari vaskular. Bisa unilateral atau bilateral. Itu unilateral bisa idiopatik seperti aneurisme atau vaskular malformasi dan tumor glomus. Bilateral juga bisa idiopatik, aneurisme, obat-obatan atau hipertensi. Kemudian untuk tinnitus karena objektif itu dia bisa karena faktor lain seperti adanya temporomandibular joint atau TMJ disorder, kemudian carotid artery abnormal flow, dan vascular myoklonus atau palatal myoklonus atau foreign body, dan karena serangga atau lain-lainnya yang di telinga. Untuk algoritma dari tinnitus, algoritma diagnosis itu dari pemeriksaan pasien tinnitus sendiri kita nilai dari biasanya kita scoring. Kalau di Poli biasanya kita udah mulai scoring tinnitus, di mana penilaian tinnitus sendiri itu dia bermacam-macam, seperti ada tinnitus handicap inventory, tinnitus questionnaire, tinnitus handicap questionnaire, dan tinnitus functional index. Yang sering kita pakai itu yang THI atau tinnitus handicap inventory. Kita lakukan pemeriksaan lainnya, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tambahan yang lainnya. Ketika pasien tinnitus yang kita jumpai di Poli, itu biasanya kita tanyakan beberapa anamnesis atau pertanyaan-pertanyaan di kuesioner, seperti adanya kurang dengar, adanya riwayat trauma, atau bagaimana intensitas dari tinnitus itu sendiri, dan lain-lain. Jika jawabannya memang ke rata-rata tidak pada pertanyaan itu, mungkin tidak ada tata laksana lebih lanjut. Tetapi jika dalam kuesioner itu kita didapatkan adanya jawaban iya, itu kita mengevaluasi apakah tinnitus ini sebagai non pulsatil atau tinnitus pulsatil. Kemudian kita bagi lagi dari tinnitus non pulsatil ini, kita lihat ada dengan tinnitus akut dengan kurang dengar, tinnitus dengan gangguan pendengaran, adakah tinnitus dengan vertigo, nyeri kepala, atau gangguan psikologi, atau penyakit trauma. Jika dia didapatkan adanya keluhan mendadak hilang kurang dengar, ini bisa kita treatment dengan adanya primary treatment akut hearing loss. Kemudian juga dia didapatkan adanya gangguan pendengaran, kita bisa dengan terapi dengan adanya alat bantu dengar, implan koklea, dan lainnya. Dengan vertigo, kita bisa treatment seperti contohnya kita harus melakukan diagnostik vestibular. Kita tentukan, misalnya kita contohnya ini pasien dengan Meniere disease, kita lakukan treatment yang sesuai dengan tata laksana Meniere disease, seperti nyeri kepala maupun faktor-faktor yang lainnya. Jika pada pasien
tersebut masih didapatkan gejala tinnitus, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan tambahan lainnya seperti cognitive behavioral therapy atau juga dengan terapi suara atau neuromodulasi atau neurostimulation. Nah, ini tata laksana dari tinnitus sendiri jika tidak didapatkan, jika masih didapatkan adanya gejala dari tinnitus, kita bisa melakukan beberapa tata laksana seperti TRT atau terapi suara, masking, cognitive behavioral therapy atau implan koklea atau terapi medikamentosa atau terapi bedah. Untuk pencegahan sendiri, kita identifikasi dan analisis dari sumber kebisingan, kemudian kita kontrol kebisingan dan kontrol administrasi, kita adakan tes audiometri dan alat pelindung diri, dan motivasi dan edukasi pekerja, kemudian pencatatan dan pelaporan data dan evaluasi. Ini pencegahan yang biasanya diberikan pada pasien di tempat kerja, misalnya di pabrik atau di tempat yang banyak kebisingan. Kemudian untuk kualitas hidup ini dia dapat didefinisikan dalam banyak hal dan meliputi kebudayaan, sosial, ekonomi, kesehatan maupun demografi. Istilah yang sering pada kualitas hidup itu yang sering itu adalah kesejahteraan nama lainnya, di mana kesejahteraan itu digunakan untuk pada kondisi objektif yang berlaku pada suatu populasi secara umum yang dapat diukur atau dinilai oleh orang lain. Sedangkan kualitas hidup pada penilaian subjektif ini penilaian terhadap kehidupan apa yang mereka rasakan. Dan pengukuran kualitas hidup yang terkait kesehatan ini biasanya kita menggunakan kuesioner yang berupa HRQOL atau Health Related Quality of Life. Untuk kualitas pengukuran kualitas hidup dan kualitas hidup itu bisa menggunakan instrumen generik maupun spesifik yang kita lakukan pada pasien dengan penyakit tertentu. Untuk pengukuran dan kualitas hidup dengan menggunakan instrumen itu dilakukan dengan pengujian psikometrik, dan pengujian tersebut itu biasanya untuk menilai tingkat validitas dan reliabilitas dalam sebuah instrumen. Dan HRQOL ini memang dikembangkan untuk mengukur kualitas hidup yang terkait dengan kesehatan. Pengukuran kualitas hidup sendiri itu merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui dan dievaluasi. Ada 4 dimensi mengenai kualitas hidup, yaitu dimensi kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan. Di mana dimensi kesehatan fisik ini kesehatan fisik yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk melakukan aktivitas. Dimensi psikologis terkait dengan keadaan mental, dimensi hubungan sosial, hubungan antara dua individu atau lebih, di mana tingkah laku individu tersebut akan saling mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki. Dan dimensi lingkungan, sarana dan prasarana yang dapat menunjang kehidupan. Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup ada banyak, yaitu antara lain seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status pernikahan. Tinnitus itu merupakan paparan suara yang terlalu keras atau kebisingan yang bisa mengganggu konsentrasi atau psikologi emosional dari pasien, dan sehingga menghambat aktivitas sehari-hari dan tentu saja dapat menurunkan dari kualitas hidup pasien itu sendiri. Untuk itu perlu dilakukan pengukuran atau evaluasi tentang kualitas hidup. Kualitas hidup pasien sendiri dapat diukur dengan berbagai macam kuesioner. Itu biasanya sebenarnya ada banyak kuesioner, cuman ini ada 5 yang akan saya jabarkan, yaitu seperti tinnitus questionnaire atau TEQI, kemudian tinnitus handicap, tinnitus reaction questionnaire,
tinnitus functional index dan tinnitus handicap inventory ini yang biasanya sering kita pakai di poli. Tinnitus questionnaire ini dia mengevaluasi perubahan dan hubungan antara berbagai aspek keluhan tinnitus dan pengaruhnya terhadap variabel psikologi. Ini termasuk kuesioner pendek di mana dia hanya punya 12 pertanyaan yang ditanyakan oleh pasien tinnitus. Sedangkan tinnitus handicap ini dia dikembangkan untuk mengukur keparahan dari tinnitus dan respon perubahan atau dampaknya pada aspek sosial, emosional, dan aspek fisik. Ada 27 pertanyaan menggunakan poin dari 0 yang sangat tidak setuju hingga 100 sangat setuju. Dari skor yang paling tinggi ini nanti kita lihat untuk menunjukkan tingkat dari keparahan dari tinnitus. Kemudian ada tinnitus reaction questionnaire, ini dia terdapat 26 pertanyaan yang dikembangkan untuk menilai efek psikologi pada tinnitus dan setiap item dinilai pada skala 5 poin dari 0 tidak sama sekali menjadi 4 hampir semuanya. Dan total skor ini berkisar antara 0 sampai 100 dan paling tinggi hasilnya ini mengindikasikan adalah tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Untuk tinnitus functional index, ini ada 25 item pertanyaan untuk menilai dan pada TFI ini dia tujuannya untuk menilai respon perubahan terhadap pengobatan. Untuk setiap pertanyaan ini dia merespon skor masih sama 0 sampai 100 di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat keparahan. Untuk tinnitus handicap inventory atau THI ini adalah kuesioner yang paling banyak digunakan untuk tinnitus yang memang pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat dan kita gunakan juga di poli, banyak digunakan di hampir di seluruh dunia. Kuesioner ini sebagai alat ukur di Indonesia yang sudah dipakai di berbagai belahan negara dan banyak diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing. THI dari kuesioner ini sudah diterjemahkan dalam versi bahasa Indonesia yang sebelumnya sudah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas sebagai alat pengukuran untuk penilaian kualitas hidup pasien dengan keluhan tinnitus. Nah, ini adalah contoh kuesioner tinnitus handicap inventory. Ada 25 item pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada pasien. Seperti contohnya, apakah karena tinnitus Anda jadi sulit berkonsentrasi, kemudian apakah sulit mendengar suara orang lain, apakah membuat Anda marah, bingung, dan putus asa, dan lain sebagainya. Ke-25 pertanyaan ini nantinya akan kita nilai, kita scoring, di mana ada rumusnya, yang nanti kita lihat derajat dari tingkat keparahan dari tinnitus ini, yaitu kita untuk skala dari THI sendiri itu 0 sampai 16 itu sangat ringan atau tidak ada kecacatan, hanya didengar di lingkungan sepi. Untuk skor 18 sampai 36 ini masuk ke derajat 2, mudah ditutupi oleh suara lingkungan dan mudah diabaikan dengan adanya aktivitas. Untuk 30, skor 38 sampai 56 ini masuk kategori sedang atau derajat 3, masih terdengar di tempat kebisingan untuk tinnitusnya dan walaupun masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Skor 58 sampai 76 ini masuk derajat berat atau derajat 4 yang hampir selalu terdengar dan mulai mengganggu pola tidur dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk skor 78 sampai 100 ini sangat berat, yaitu derajat 5, selalu terdengar, mengganggu pola tidur dan menyebabkan kesulitan dalam beraktivitas. Kenapa tinnitus handicap inventory atau THI ini kita pilih atau banyak dipilih oleh hampir seluruh dunia? Karena dari THI ini mempunyai kelebihan cukup singkat dan sesuai digunakan pada praktek sehari-hari dan sudah diterjemahkan dalam versi bahasa Indonesia, bahkan di negara lain sudah diterjemahkan dalam versi bahasa mereka masing-masing negara. Dan THI juga mudah diaplikasikan dan mudah interpretasinya dan tervalidasi dan reliabilitas dan mencakup seluruh aspek dari kualitas hidup pasien itu sendiri. Untuk simpulan, kualitas hidup menurut WHO ini sebagai persepsi individu terhadap kehidupan mereka dalam konteks budaya dan sistem nilai, di mana ada hubungannya dalam tujuan dan harapan mereka.
prevalensi dari tinnitus sendiri di dunia ini sangat bervariasi. Di Asia angka kejadiannya 10,9%, sedangkan untuk Amerika Serikat dan Eropa 12-15%. Untuk rata-rata usia lebih dari 50 tahun. Dan untuk tinnitus sendiri mengganggu dan memiliki pengaruh psikologi yang sangat besar. Kualitas hidup pasien tinnitus sendiri dapat diukur dengan berbagai macam kuesioner, yaitu antara lain ada tinnitus severity scale, tinnitus questionnaire, tinnitus handicap questionnaire, subjective tinnitus severity scale, dan tinnitus severity index, dan handicap inventory. Untuk tinnitus handicap inventory atau THI yang dikembangkan di Amerika Serikat, kelebihan dari THI sendiri sudah mendapatkan pengakuan sebagai kuesioner yang dapat menilai dampak tinnitus terhadap kehidupan sehari-hari. Untuk kesimpulan, THI ini cukup singkat dan sesuai digunakan pada praktek sehari-hari, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mudah diaplikasikan dan mudah diinterpretasi, tervalidasi dan terrehabilitas, dan mencakup seluruh aspek kualitas hidup pasien. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Dewi. Ini sangat bagus sekali, lengkap. Jadi apa judulnya? Kualitas hidup pada pasien tinnitus ya? Ya dok. Bu Dewi tahu nggak pasien tinnitus kemudian diukur THI, terus habis diukur mau diapain? Kira-kira gimana? Kemanfaatannya apa? Izin dokter, untuk hasil THI sendiri kita lihat dari kualitas dari hidup pasien sendiri, di mana dari THI sendiri nanti kan ada scoring derajatnya dokter. Dari derajat tersebut kita bisa melihat seberapa parah tingkat keparahan dari tinnitus itu mempengaruhi dari kualitas hidup itu, sehingga kita bisa memberikan penanganan yang lebih baik untuk penanganan atau evaluasi untuk memberikan perbaikan kualitas hidup dari pasien itu, dokter. Ya, jadi ini yang kurang penanganannya ya. Itu kan belum ada. Jadi tadi ada tinnitus, ada kualitas hidup, pasien-pasien tinnitus, baik itu pulsatif maupun non-pulsatif, baik dengan kurang pendengaran maupun tidak dengan kurang pendengaran, dievaluasi dengan THI. Kalau tidak salah gitu ya. Tujuan mengevaluasi THI-nya satu untuk menilai kualitas hidup, melihat respon dari pengobatan kalau memang ada yang perlu diobati, kemudian setelah itu bisa menilai efek psikologis yang terjadi. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita harus tahu bagaimana kalau misalnya ada pasien dengan tinnitus tapi THI-nya sangat berat. Lalu bagaimana kita harus mensikapi itu? Nah, itu termasuk nanti yang ditambahin untuk di departemen ya. Karena ini penting sekali untuk di klinik atau di praktek kita. Kalau hanya sekedar kita mau tahu, oh ini berat kualitas hidupnya, oh ini tinnitusnya subjektif, habis itu mau diapain kan tidak puas. Dan kita pun memberikan informasinya asal-asalan. Kalau misalnya ada informasi yang jelas, kalau misalnya ada pasien tinnitus dengan kualitas hidupnya ringan, tidak usah diapa-apain kan. Ringan yang bagaimana, dia tidak ada gangguan dengar misalnya, kausanya apa, itu terus kita harus melakukan penanganan yang bagaimana. Jadi nanti kira-kira di situ harus dituliskan atau diinformasikan bagaimana dan kapan kita melakukan penanganan tinnitus yang dengan kurang pendengaran dan tanpa pendengaran, apakah beda atau tidak, kemudian derajatnya, derajat yang bagaimana, penanganannya seperti apa. Itu. Jadi jelas ya, ini masih banyak yang harus dicari ya. Terus
di keterangan tadi bagus itu untuk algoritma ya, algoritma diagnostik ya. Terus diagnostik maksudnya kalau ada tinnitus plus vertigo, tinnitus plus apa gitu, itu ada panduannya. Jadi kalau kita belajar dari itu mungkin akan lebih bisa membiasakan dan kira-kira menebak pada orang-orang atau pasien yang datang ke kita dengan problem tinnitus. Ya, jadi itu perlu pelajari. Terus tadi ada satu yang agak aneh ya, pencegahan itu Bu Dewi. Itu pencegahan kan yang untuk NIHL ya. Padahal ini bicara tentang tinnitus secara keseluruhan. Ya, nggak apa-apa. Nanti ya koreksi saja untuk mungkin bisa dihilangin. Atau kalau memang ada pencegahan secara keseluruhan, itu bagaimana? Bisa dituliskan di situ. Ya. Terus keberhasilan dari tinnitus yang subjektif, kausanya tidak diketahui, dilakukan penilaian THI misalnya sangat berat, kemudian kita lakukan karena efek psikologisnya kan berat ya, itu yang derajat berat ya, kita lakukan konsul ke psikiatri, kemudian mendapatkan suatu pengobatan yang sekian lama, itu keberhasilannya berapa itu belum ada ya Bu Dewi. Ini salah satu contoh aja. Jadi kalau memang ada satu persatu ya syukur, kalau tidak ada ya yang kamu temukan aja dimasukkan di situ. Ya. Artinya kita bisa melihat prognosisnya seperti apa. Antara yang tinnitus plus kurang dengar, kalau udah diberesin kurang dengarnya, apakah bisa jadi baik? Misalnya dia mampu membeli alat bantu dengar, mampu pasang implan misalnya, atau mampu timpanoplasti. Karena tinnitusnya diduga karena ada perforasi misalnya ya, apakah itu akan menghilang? Apakah dengan efek dari terapi menjadikan baik, psikologinya menjadi bagus, jadi itu bisa untuk menilai respon penyakit apakah baik sekian persen misalnya gitu, itu harus ada informasi itu. Ya. Baik, dokter. Sudah menyeluruh sih. Tinnitusnya kemarin sudah diterangkan di modul oleh Pak Dado ya. Jadi sudah beberapa kali sudah mendengar. Memang tinnitus itu cukup luas. Terus tinnitus itu bukan diagnostik, dia hanya sebagai gejala, sehingga kita harus mencari kausanya apa. Kemudian di situ penanganannya apa. Nah, yang paling sulit kalau tidak ditemukan. Yang paling sulit juga kalau kualitas hidupnya jadi berat. Kita sulit untuk memberikan informasi, mengedukasi agar menerima kenyataan itu sangat sulit. Tapi kalau kita mempunyai ilmunya, mengerti prognosisnya, mengerti tadi apa yang disarankan untuk bisa ditulis lagi, itu nanti bisa untuk patokan. Gitu. Ya. Ada yang mau nanya enggak? Dokter Riza utamanya ya, karena ini divisi. Belum keluar tuh hari ini terakhir ya? Iya dokter. Gimana? Ada pertanyaan enggak? Sering melihat kasus seperti ini enggak? Izin dok, ada beberapa dokter. Beberapa itu berarti tidak sering. Yang paling banyak itu tinnitus apa? Yang Berarti tidak ada persentasenya. Kemarin sudah diterangkan Pak Dado itu. Yang terbanyak apa? Sekian persen dari semua tinnitus. Nah, ada yang tahu nggak? Pak Dado ingat mesti. Halo, Pak Dado. Ya, izin dokter. Dari semua jenis tinnitus yang diketahui, itu yang terbanyak tinnitus apa? Izin dokter menyampaikan yang terbanyak tinnitus subjektif dokter. Ya, berapa persen?
65, 75, 85. Ya, angka tepatnya kemarin kamu tulis sendiri loh ya. Nah, itu artinya kita harus banyak mempelajari yang subjektif. Tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan yang objektif. Nah, dari subjektif, apa yang paling banyak? Itu harus diketahui sehingga kita tahu yang akan kita lakukan kalau pasien-pasien tersebut datang ke kita. Itu kan Pak Dokter? Lu. Yang sudah kamu temuin apa? Tinnitus subjektif et causa apa? Yang NIHL itu sebetulnya banyak didapatkan kalau kita di lapangan, tapi tidak datang ke klinik karena mereka belum mengeluh adanya kurang pendengaran. Jadi tinnitus akibat kebisikan, kalau ada kita menemukan di praktek kita atau di karya di tinnitus et causanya, tinnitus subjektif et causanya NIHL, itu berarti kira-kira di luar banyak. Itu aja intinya. Ya. Gimana Pak Iza? Ada yang kurang paham atau sudah paham betul? Ini arahnya yang fokus penulisannya nanti di kualitas hidupnya ya Mbak Dewi. Bu Ya, Dewi, karena kamu di teknik komunitas bukan di NO. Kalau di NO itu tentang tinnitusnya. Kalau yang ini tentang kualitas hidupnya. Jadi nanti ditambahin tadi yang saya sampaikan tadi ya. Baik, Dok. Prognosisnya, penanganannya, kualitas hidup, tinnitus dengan kualitas hidup yang seperti apa, kita bagaimana memberikan penanganannya dan bagaimana antisipasinya. Baik, Dokter. Ya. Dari Bu Dewi sendiri, ada yang mau ditanyakan enggak atau sudah? Biasanya kalau nulis ya udah ngerti. Ada, Dok. Apa? Iya, Dok. Yang kuesioner itu sendiri itu kan sebenarnya banyak ya, Dok ya. Ya. Ada rata-rata dari kuesioner itu yang saya baca sebenarnya mereka juga sudah diuji validitas dan rehabilitasnya, Dokter. Dan mereka juga menyatakan bahwa jurnal itu bagus gitu, Dok. Nah, terus bahkan kalau dilihat dari kelebihan dari THI sendiri kan sempat dikatakan dia ringkas. Ada kuesioner lain juga itemnya juga lebih ringkas, tetapi memang kalau di THI sendiri dia lebih mencakup di semua aspek ya Dokter ya. Tiga aspek itu psikologi. Iya Dok. Jadi kenapa THI itu lebih dipilih sebagai tolak ukur dari kualitas hidup pasien tinnitus? Kan banyak sekali Dok kuesioner-kuesioner yang kita temuin itu banyak ya Dok ya. Ya. Kalau kenapa yang dipilih THI gitu? Iya, alasannya apakah karena itu tadi ya Dok ya, mencakup lebih semua. Ya, jadi ada beberapa mencakup semuanya yang langsung bisa dievaluasi dan itu bisa diaplikasikan di Indonesia. Oleh Prof. Yeni dipilih itu karena sangat mudah diterima oleh pasien dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di situ dan mencakup keseluruhan yang dinilai tadi. Jadi psikologi, sosial, satunya apa? Lupa tadi saya. Apa Mbak? Psikologi, sosial, coba dilihat lagi di slide-nya. Yang THI. Ya. Bentar Dok. Mana tadi?
Mungkin juga kita melihat ini Bu Dewi, coba kamu cari angka reliabilitas dan validitasnya itu lebih tinggian mana? Bisa jadi THI itu lebih tinggi. Tapi sebelum dilakukan di Indonesia, divalidasi di Indonesia itu dipilihnya THI itu mungkin ada alasannya juga ya. Coba di ini ya, paling banyak digunakan. Nah ini tadi kelebihannya, singkat. Yang tadi mudah diaplikasikan, tervalidasi dan reliabilitas itu setelah dilakukan diterjemahkan kemudian dicoba di beberapa daerah kok bagus dan aplikatif, mudah dijawab oleh orang-orang kita. Nah itu terus baru diteruskan untuk dihitung validasinya. Jadi sebelum tervalidasi, sebelum dilakukan penelitian untuk mencari validitas dan reliabilitasnya itu, sudah diuji coba dulu. Ada 20 pasien di beberapa daerah dan di beberapa provinsi. Seperti kemarin kita di THT komunitas juga dimintain mengenai kurang pendengaran sejak lahir, itu juga ada instrumen yang akan divalidasi. Kita dimintai hanya di Jawa Tengah itu dapat bagian cuma 3. Jadi terserah kita mengambilnya di mana, tetapi tidak boleh di satu tempat. Nanti kalau sudah diuji bagus, layak, akan diteruskan menjadi penelitian yang lebih luas. Yang dulu, yang THI ini di Jawa Tengah tidak mendapatkan jatah ini. Nah, mencakup seluruh aspek kualitas hidup pasien. Apa yang tadi kualitas hidup itu? Coba. Mencakup fungsi fisik, Fisik, spiritual, sosial. emosional, sama peran sosial di masyarakat, dokter. Ya, jadi semuanya mencakup itu ya. Coba yang lain ada nggak? Kuesioner yang lain ada seperti ini nggak? Ini terdapat dalam yang menilai keparahan tinnitus, respon perubahan Ini pengobatan. ya, dia lebih respon perubahan terhadap pengobatan. Kalau yang TRQ ini dia untuk menilai efek psikologis dari tinnitus. Hanya psikologisnya saja ya? Ya, dok. Jadi yang lebih lengkap yang THI. Ya, yang handicap itu sosial, emosional, dan aspek fisik. Ya. Psikologisnya tidak untuk masuk. Spirit, ya, untuk spiritual. Spiritualnya juga nggak masuk. Nggak masuk, dok. Ya, jadi lebih lengkap di. Kalau yang tinnitus kuesioner malah lebih singkat lagi. Berarti kalau THI itu juga pasti ada kelemahannya ya, dok ya? Ya, ada. Karena itemnya 25 itu juga termasuk banyak, dok. Jadi bisa menyebabkan kelelahan dari waktu mengisi kuesioner ya. Iya, dok. Pemahaman terhadap orang mungkin bisa berbeda. Jadi pengisiannya jadi beda, bisa jadi seperti itu. Iya. Ya, terus sudah pernah diteliti belum ya kalau tertarik meneliti ini, jadi pasien yang tinnitus subjektif, kemudian dilakukan subjektif, apapun sebabnya, dilakukan terapi suara. Tadi ada kan tinnitus dengan terapi suara? Iya, dok. Ada, dok. Dan terapi edukasi misalnya, sebelumnya diukur THI, kemudian setelahnya diukur lagi, itu bisa jadi. Bisa dibuat suatu penelitian. Gitu. Atau model yang tadi respon obat, misalnya tinnitus yang et causa hipertensi atau kolesterol setelah diobati, tapi diukur pengobatannya dan tingkat keparahannya ya untuk bisa dinilai sebelum dan sesudah, itu bisa. Nanti kalau tertarik bisa ini diteliti di teman-teman yang belum dapat judul,
atau dibawa ke publikasi nasional untuk bisa dianalisis. Itu ya. Banyak kayaknya sudah ada penelitian yang macam-macam tentang tinnitus, tentang kualitas hidup, tapi instrumen kualitas hidup itu yang dipakai bisa macam-macam. Bisa jadi mau membandingkan instrumen A dengan instrumen B dengan kondisi penyakit yang sama, hasilnya seperti apa itu bisa. Itu, ya. Sudah? Ada yang mau nanya lagi nggak? Nanti disampaikan lagi di departemen, nggak masalah ya. Karena semakin kita banyak mendengar, semakin mengerti, mudah-mudahan tidak bosan ya. Kemudian kita aplikasikan ke pasien-pasien kita, tapi karena kondisi seperti ini belum memungkinkan, nanti ilmunya kita simpan dulu, kemudian pada saat sudah tidak pandemi, kita bisa memberikan atau mengaplikasikan ke pasien-pasien yang kita dapatkan. Itu ya. Terus tadi ada slide yang saya koreksi, mungkin di tulisan lengkapnya juga ini ya, kalau tinjauan pustaka itu ringkasan loh Mbak, bukan kesimpulan ya. Ya dah, tadi kamu nulis kesimpulan. Kesimpulan itu kan kita menyimpulkan. Biasanya kasus, karena kasusnya seperti apa, di teori seperti apa, nanti kita analisis, kemudian disimpulkan ternyata kasus ini sesuai dengan teori. Ternyata kasus ini berhasil baik karena penanganannya sesuai. Berhasil baik dengan penanganan yang lebih sederhana, kayak gitu. Itu simpulan. Tapi kalau tinjauan pustaka itu kan mengumpulkan dari literatur, dari jurnal maupun textbook yang lain, itu berarti kita meringkas. Gitu ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Oke, sudah cukup 1 jam. Ya. Sudah diselesaikan aja, monggo. Ya dokter. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Nanti pertanyaannya di departemen aja. Ya dokter, baik dokter. Ya. Terima kasih banyak dok. Ya, ditutup aja Mbak. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Untuk pembacaan hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.